Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, gizi rohani kita. Haleluya. Masih dalam kitab surat Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jangan seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bermegah karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Saudara-saudara, manusia tidak dapat memerintah dengan sendirinya. Itu kata Alkitab. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini, dari diri kita sendiri, itu mudah sekali untuk berubah. Dalam doa syukurnya kepada Tuhan, Hana, ibunda dari Nabi Samuel, dia mengungkapkan begini. 1 Samuel pasal yang kedua, saudara-saudara, 1 Samuel pasal 2 ayat 5, dia berkata demikian. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara-saudara, kita melihat di sini kekuasaan Tuhan yang diungkapkan oleh Hana. Ada di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa menghidupkan, Tuhan berkuasa juga untuk mematikan. Tuhan berkuasa meninggikan, Tuhan juga berkuasa untuk merendahkan. Bahkan orang yang lapar dahulu sekarang sudah menjadi kenyang dan boleh beristirahat. Tetapi orang yang kenyang dahulu sekarang menyewakan diri untuk hanya sekedar makanan. Ini kekuasaan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita tidak patut bermegah atas diri kita sendiri, tetapi bermegah karena Tuhan. Bahkan disebutkan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Bukan oleh karena kehebatan sendiri seseorang dapat memerintah, boleh mendapatkan jabatan, boleh mendapatkan kekuatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tetapi semua adalah atas pemberian Tuhan, atas seizin Tuhan. Itu sebabnya kita bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita dapat menikmati hari demi hari seperti sekarang ini, saudara-saudara, kita bermegah di dalam Tuhan. Salomo pun di dalam hikmat Tuhan, dia berkata di dalam kitab Pengkhotbah. Kita melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, saudara-saudara. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun
dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ada hari malam, ada hari mujur, dan kita tidak tahu kapan kedua-duanya ini akan terjadi dalam diri kita. Kapan akan terjadi hari malam, kapan akan terjadi hari mujur, kita tidak tahu kapan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bermegah di dalam Tuhan, dalam segala situasi apapun, kita dapat menikmati hari-hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Apakah itu hari mujur, apakah itu mungkin hari malam sekalipun, saudara-saudara, kalau kita memegahkan Tuhan dalam segala hal, maka kita akan dapat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita dari Tuhan. Daud kemudian juga berkata di dalam kitab Mazmur pasal 20, saudara-saudara, kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 20, dia berkata demikian, ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, orang yang memegahkan Tuhan adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, orang yang memegahkan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan orang yang diurapi oleh Tuhan adalah orang yang akan menerima kemenangan yang gilang gemilang dari tangan kanan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara, doa Ibu Hana tadi berkata, sebab bukan dari kekuatannya sendiri seseorang dapat berkuasa. Tidak. Bukan dari kehebatannya sendiri seseorang dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak. Tetapi dari tangan kanan Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu orang yang memegahkan Tuhan. Tetapi orang yang memegahkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, disebutkan orang itu memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Banyak orang bermegah karena kereta perangnya yang alat-alat perangnya yang hebat, yang canggih. Banyak orang yang memegahkan kekuatannya, kuda-kudanya, saudara-saudara, banyak sekali. Tetapi firman Tuhan berkata mereka rebah, jatuh, tetapi orang yang memegahkan Tuhan tetap berdiri tegak. Saudara-saudara, biarlah kita selalu memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketika kita memegahkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.